Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melanjutkan kajian kitab tauhid. Dan kita sekarang sudah masuk pada bab yang ketiga atau muqaddimah yang ketiga dari kitab Salasatul Usul. Baik, sekarang kita akan baca, ya. Bisa dilihat, disimak di kitabnya masing-masing. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu liqa'atih annal hanifiyata millata Ibrahim. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk taat kepadanya. Sesungguhnya agama yang lurus adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Seperti biasa, penulis beberapa kali, ya bahkan sering dalam tulisan-tulisan beliau senantiasa mendoakan murid-muridnya, mendoakan para pembaca, siapapun orangnya, ya dari manapun golongannya, dari manapun sukunya, maka beliau mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membimbing dia dalam taat kepadanya. Karena sejatinya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dalam sebuah ayat yang kita sering baca, ya, dalam salat kita, surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Syekh As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di sini mendahulukan, ya, ibadah, kemudian mengkhususkan isti'anah, memohon pertolongan kepadanya. Pertama disebutkan hanya kepadamu lah kami beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus isti'anah, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Padahal bukankah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, seperti sholat, mungkin puasa, dan lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini khususkan penyebutan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah? Kenapa dikhususkan, dispesialkan penyebutan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah? Kata beliau rahimallahu taala, lihtiyajin nas ila isti'anati billah. Karena butuhnya manusia pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulal isti'anah, kalaulah bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, lam yahsul min fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terwujud, ya, melakukan perintah, melakukan ketaatan,
dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya seorang muslim terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan agar dimudahkan untuk beribadah kepadanya dan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita bisa hadir di sini ya, di majelis ilmu, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, maka beliau mendoakan semoga Allah membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Kata beliau bahwasannya agama yang lurus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta abudallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Apa agama yang lurus? Beliau menjelaskan, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata-mata, kepada Allah mukhlishan lahuddin, dan memurnikan, ya, mengikhlaskan ibadah agama hanya kepadanya. Inilah agama yang lurus. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan itulah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha. Dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Subhanallah. Ternyata sangat agung tauhid ini. Ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh manusia. Ya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan seisinya dan alam semesta. Kemudian Allah perintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itulah hikmah dari penciptaan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Dan makna ya'budun agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mentauhidkanku. Ya, perhatikan ya ikhwah. Setiap kalimat atau kata ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran bermakna tauhid. Ibadah harus diiringi dengan tauhid. Kalau ibadah tersebut tercampur dengan kesyirikan, maka akan sia-sia, tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidak dikatakan sebuah ibadah, tidak dinamakan sebuah ibadah kecuali harus disertai dengan tauhid, diiringi dengan tauhid. Fa idza dakhala syirku fil ibadah batalat. Jika ada kesyirikan kecil maupun besar yang mencampuri ibadah kita kepada Allah, maka akan batil ibadah tersebut, akan rusak ibadah tersebut. Ya, jadi perhatikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat daripada tauhid. Penyebutan ibadah itu artinya apa? Ibadah hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan jin. Kemudian beliau menjelaskan, nah ini seperti biasa ya, kebiasaan menulis, membawakan sebuah pernyataan, statement ya, kemudian beliau membawakan dalil. Artinya apa yang beliau sampaikan di sini bukan karena perasaan, asumsi, persepsi, atau hanya sekedar ucapan belaka, tidak. Tapi beliau bersandar kepada dalil. Inilah agama. Ya, inilah manhaj salaf seperti ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu berpegang dengan dalil dan dalil. Ya, bukan dengan ucapan manusia atau apalagi kata orang, tidak. Apalagi dalam masalah agama, maka kita sangat berhati-hati. Kemudian kata beliau, penulis, wa a'dhamu ma amara Allah bi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan
sesuatu atau perkara yang paling besar. Ya, perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Apa itu? Tauhid. Yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, seluruh perkara, ya, perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini sering terulang ya. Karena kita dulu telah bahas tentang makna tauhid. Ada makna secara khusus dan ada makna secara umum. Kalau makna tauhid secara khusus jadi ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Artinya seluruh ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna tauhid secara umum gimana ya ikhwah kemarin? Apa? Ifradullah bihaqqihi atau bima yukhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, yang menjadi hak mutlak bagi Allah dari segi rububiyahnya menciptakan, ya, kemudian mengatur dan menguasai alam semesta. Kemudian dalam sisi uluhiyah, dalam sisi ibadah hanya diberikan kepada Allah, dan dalam mentauhidkan dalam asma wa sifat Allah. Itu makna secara umum. Ifradullahi bihaqqihi atau ifradullahi bima yukhtassu bihi. Baik, itu sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau, wa a'dhamu ma nahallahu anhu syirku wa huwa da'watu ghairi ma'ah. Dan larangan yang paling besar, sesuatu yang paling besar yang Allah larang. Apa itu? Melakukan kesyirikan. Kalau tauhid, sesuatu yang agung yang Allah perintahkan, adapun lawannya yaitu syirik, sesuatu yang Allah haramkan, yang Allah larang. Ya, sesuatu yang paling besar yang Allah larang, yang Allah haramkan adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairi ma'ah. Apa itu syirik? Yaitu dia beribadah kepada selain Allah dan juga beribadah kepada Allah. Artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi dia beribadah kepada Allah, dari sisi yang lain dia juga meminta kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. Baik ikhwah. Jadi inti dari muqaddimah atau bab yang kedua ini, beliau ingin menjelaskan tentang pentingnya, ya, pentingnya mempelajari tauhid. Pentingnya mempelajari tauhid. Dan kesyirikan subhanallah ya, sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Ini tugas kita semua ikhwah ya. Tugas semua untuk menyampaikan tentang masalah tauhid dan memerangi kesyirikan. Terlebih keluarga terdekat kita yang mereka berhak untuk kita dakwahi agar dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku, anak-anakku, daripada beribadah kepada menyembah berhala. Jauhkan dari menyembah berhala. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam doanya yang diajarkan beliau, doa-doa beliau, di antara doa beliau yang beliau ajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Nabi kita alaihi salatu wassalam, salaful rasul, beliau juga berlindung, senantiasa berlindung dari kesyirikan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan saya tahu, sadar. Dan saya berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan sedangkan saya tidak mengetahuinya atau tidak sadar. Sadar atau tidak sadar, kita berlindung dari kesyirikan.
Ya, apalagi sekarang kita masih di bulan Muharram. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sebagian masyarakat menganggap bulan ini bulan yang sial, bulan keramat, bulan mistik dan seterusnya. Yang berbau mistik, ya, dan yang sejenisnya. Kemudian mereka mengkaitkan kejadian-kejadian musibah-musibah yang terjadi karena bulan ini. Kemarin ya kita saksikan bersama di depan kita ini, di depan sungai ini ya, di kali ini ada 2 anak yang hanyut di sungai. Dan sampai sekarang tidak ditemukan. Ya, sebagian masyarakat mungkin menganggap mungkin karena ini bulan Muharram, bulan Syuro, ya, bulan sial, sehingga terjadi musibah. Nah, ini akhwah, ini harus kita luruskan ya, Sekarang masyarakat menganggap karena bulan-bulan bulan Syura, bulan Muharram, bulan sial, maka ada korban di sungai yang terhanyut. Ada 2 anak ya kemarin. Kemudian juga belum lama itu kemarin terjadi kereta yang menabrak truk sampai terbakar. Ya, ada sebagian orang beranggapan bahwasannya ya musibah tersebut karena bulan Syuro, karena bulan Muharram, ini bulan sial dan seterusnya. Tentu ini anggapan-anggapan jahiliyah yang harus kita luruskan. Ingat tidak ketika Rasulullah SAW berkhutbah di padang Arafah, di antara wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau hapus seluruh keyakinan jahiliyah. Ala inna kulla amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu', kata beliau. Ketahuilah, seluruh perkara jahiliyah, keyakinan jahiliyah, semua saya hapus dan saya batalkan dan saya injak di kedua telapak kakiku. Jadi yang seperti ini akhwah harus kita sampaikan kepada umat agar mereka tahu ya, dan tidak beranggapan yang demikian. Seluruh waktu dan bulan dan hari adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan. Semua berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak ada hubungannya dengan bulan, ya, bulan tertentu, hari tertentu, tanggal tertentu, tidak ada. Karena itu perkara-perkara yang mutlak hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang menghendaki Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Haytham. Ya, teman-teman bisa download ya. Sekarang tinggal download saja. Syarah Usul Salasah yang kita pakai ini adalah karya Dr. Haytham. Bisa di-download. Sekarang beliau akan menjelaskan makna Hanifiyah. Ya, apa makna Hanifiyah? Sering kita mendengar dalam Al-Quran atau yang lainnya. Agama yang hanif, agama yang lurus, itu disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita akan belajar kenapa sih kok selalu Nabi Ibrahim yang digelari dengan agama yang lurus? Bukankah nabi-nabi yang lain juga membawa agama yang lurus? Membawa ajaran Islam, mendakwakan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Nah, kita simak jawabannya. Namun sebelumnya nanti kita bahas dulu tentang makna hanif. Al-hanifiyah lughatan ma'khudatun minal hanaf. Jadi hanifiyah itu secara bahasa diambil dari hanaf. Hanaf itu artinya condong, miring. Condong atau miring. Wawal mail, yaitu condong. Ya, sama ya condong atau miring. Wa syar'an, adapun secara syariat, apa arti hanif? Hiyal millatul ma'ilatu anisyirki al-mukbilatu ilal ikhlasi wat tauhid wal iman. Adapun secara syariat, yaitu agama, ya, agama yang miring dari kesyirikan, itu berpaling, yang condong, yang miring, yang doyong gitu ya, dari kesyirikan. Agama yang berpaling dari kesyirikan, al-mukbilah, yang tunduk kepada ikhlas, memurnikan, ya, memurnikan ibadah kepada Allah. Jadi agama yang
miring, ya berpaling dari kesyirikan, dan tunduk kepada ikhlas, beribadah kepada Allah semata, kemurnian, wat tauhid, dan tauhid, wal iman, dan keimanan. Artinya Hanifiyah itu agama yang lurus, yang dibangun di atas tauhid, keikhlasan, dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita artikan agama yang lurus, gitu aja ya. Agama yang lurus, agama yang dibangun di atas tauhid, dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas keimanan, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu agama yang lurus. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qanitan lillahi hanifa. Sebagaimana dalam sebuah ayat, qanitan lillahi hanifa. Qanit, apa qanit? Taat, tunduk lillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanifa. Ya, hanifa. Ya, sama tunduk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan lurus ya kepadanya, tunduk kepadanya dengan mentauhidkannya dan iman kepadanya. Yakni mukbilan ilallah, itu tunduk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap seruan Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, mudbiran anisyirki, dan berpaling dari kesyirikan. Itulah makna hanif. Jadi orang dikatakan hanif jika dia tunduk mentaati perintah Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan beriman kepadanya, dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Itulah hanif. Kemudian dia berpaling dari seluruh berbagai macam bentuk kesyirikan. Fal haniful ladzi yarji'u daiman ila tauhid wa yabta'idu anisyirki. Kemudian kata Syekh Haitham, Hanif berarti dia isim fa'il ya, orangnya. Berarti orang yang hanif, apa itu? Orang yang kembali kepada tauhid, orang yang senantiasa kembali kepada tauhid ya, dan menjauhi kesyirikan. Nah, itu namanya hanif. Itu ikhwah. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan, kenapa agama yang lurus atau agama yang hanif itu disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Banyak ayatnya ya. Ittabi'u wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Kenapa disebut Nabi Ibrahim kemudian disandarkan di situ hanif? Bukankah nabi-nabi yang lain juga mengajarkan tauhid, juga di atas agama yang lurus? Kenapa hanya Ibrahim disebut di situ, dispesialkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya kalau membaca Al-Quran, ya, sering kita dapati demikian. Ya, kenapa disandarkan ke Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya, bahwasanya bangsa Arab di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab-nasab mereka dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka mengaku berada pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau kita telusuri ya, dari nasab ya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa diakui oleh orang Yahudi dan juga diakui oleh bangsa Arab. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikah dengan Hajar. Lahir siapa? Ismail, ya kan? Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu
ya nasabnya sampai ke bangsa Arab, sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi kita Alaihi Wasallam itu masih ada nasab ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, ya, Sarah. Lahirlah di situ siapa? Dari Sarah, Yakub, Ishak. Ishak punya anak, kemudian bernama Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf alaihissalam. Dan mereka itulah nanti disebar di kalangan Bani Israel. Dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam inilah mereka beranak pinak tersebar di Mesir dari kalangan Bani Israel. Makanya orang-orang Yahudi mereka mengaku di atas ajaran Nabi Ibrahim. Karena wajar, karena kalau diurut buyut-buyut mereka itu di atas sebab nasabnya Nabi Ibrahim. Ya, Ishak, Yakub itu kan dari kalangan Bani, yang mereka diseru di mereka berdakwah untuk kalangan Bani Israel. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam dari bangsa Arab. Sama kalau diurut adalah dari keturunan dari Nabi Ibrahim juga. Dari Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan agama yang lurus agama Nabi Ibrahim agar mereka tahu. Karena mereka mengenali siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diakui oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Nasrani mengaku di atas ajaran Nabi Ibrahim. Orang Yahudi juga mengakui di atas ajaran Nabi Ibrahim. Karena dari jalur nasab mereka, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Kalau orang-orang Arab jahiliyah dari keturunan Nabi Ibrahim juga. Karena dari Nabi Ismail dan seterusnya. Dan Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan. Allah berbicara dengan sesuai dengan khitabnya. Agar mereka paham bahwa Nabi Ibrahim itu berada di atas agama yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah gitu loh. Ya, agar mereka tahu kalau disebut mungkin Nabi Nuh, Nabi Adam, mungkin mereka agak kejauhan gitu loh. Nggak connect gitu loh, kejauhan. Sehingga Nabi Ibrahim itu keturunan mereka, masih diurut itu nasabnya masih nyambung kepada mereka. Jadi mereka lebih mengenal Nabi Ibrahim. Makanya Allah bantah di dalam ayatnya surat Al-Baqarah, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena orang Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku di atas ajaran Nabi Ibrahim. Sedangkan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim itu di atas agama yang lurus. Apa itu? Allah sebutkan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukan bukan termasuk orang-orang musyrik, tidak menyekutukan Allah. Nah, di sini kita pahami bahwasannya banyak yang mengaku di atas ajaran Nabi Ibrahim. Entah dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahud, bahkan orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang Arab jahiliyah mengaku di atas ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian Allah ingin menjelaskan kepada mereka, kalau kalian pengikut sejati Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim itu tidak menyekutukan Allah. Dia di atas agama tauhid. Begitulah maksudnya. Agar mereka paham. Oh begitu. Itu maksudnya ya. Jadi Allah berbicara dengan sesuai dengan khitab yang mereka pahami. Makanya jangan heran ya. Makanya nggak heran kalau Allah sebenarnya sebutkan, dispesialkan penyebutan Nabi Ibrahim daripada Nabi yang lainnya. Karena begitu besar keutamaan Nabi Ibrahim. Dan sungguh sangat diakui oleh bangsa Arab maupun Bani Israel. Tentang bagaimana ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga diaku kesana kemari. Fleksibel kan? Di Bani Israel dari keturunan Ishak, Yakub. Dari bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail. Maka Allah akan bantah bahwa Ibrahim itu bukan seperti itu. Bukan apa yang seperti yang kalian klaim, yang kalian anggap. Ya. Tapi Ibrahim itu agamanya berada di atas agama yang lurus, yang hanif. Dan beliau tidak pernah berbuat syirik. Maka oleh sebab itu kalau kalian mengaku di atas ajaran Nabi Ibrahim, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, luruskanlah ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
ikhlaskanlah, murnikanlah ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, baru kalian di atas ajaran Nabi Ibrahim. Gitu ya, ya. Jadi ini unik ya sebenarnya ya. Makanya Quran luar biasa Quran. Jadi berbicara khitabnya Al-Quran itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, bangsa waktu itu yang mereka pahami. Sehingga gak disebut nabi-nabi yang lain ya. Makanya nanti insya Allah kita akan bahas lagi yang mendatang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.